Kami hormati Bapak dan Ibu undangan peserta workshop aplikasi pengawasan kearsipan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kenikmatan sehat sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara workshop kita terkait dengan bagaimana menggunakan aplikasi, kita akan sedikit mendapatkan arahan dari Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan. Sebelumnya kami laporkan, Ibu, untuk peserta pada pagi hari ini berasal dari 34 kementerian dan 23 LPNK. Waktu dan tempat kami persilahkan, Ibu. Baik, terima kasih Bu Nunung, Ketua Tim Pengawas Kearsipan Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan unit kearsipan pada Kementerian dan LPNK beserta jajarannya. Kemarin kami menyampaikan undangan untuk hari ini. Mohon maaf sebelumnya barangkali mendesak gitu, karena memang urgensi dari kegiatan ini adalah supaya bisa berdampingan kita melaksanakan pengawasan kearsipan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Tapi memang kami bersemangat untuk sering bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi selain ini nanti kami juga masih ingin bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di tingkat pusat, gitu ya. Bahkan sampai dengan ke LNS dan LPP. LTN itu di klaster ketiga. Urgensi pertemuan pada pagi hari ini adalah kita ingin bersama-sama memperkenalkan tentang aplikasi pengawasan kearsipan yang sudah sebetulnya kita bangun sejak 2021, tetapi ada penyempurnaan dan baru bisa kami lakukan di tahun 2023 ini. Inti dari aplikasi ini adalah bisnis prosesnya sama dengan yang kita lakukan sebelumnya, hanya ini ada semangat yang akan kita Suaranya hilang. Nggak lagi, Bu. Sepertinya gangguan jaringan, izin sebentar ya Bapak Ibu. Nggak dengar, Mak. Dasar ya. Kenapa dia hidup? Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ternyata laptopnya Bu Kapus tiba-tiba bermasalah, kendala terkait dengan
perangkatnya, sehingga Satu warna. saya izin melanjutkan apa yang Satu tadi warna. sudah disampaikan Oh, ya oleh udah kalau Bu Soekarno Kapus. itu. Mudah-mudahan nggak terlalu jauh ya. Jadi sebenarnya aplikasi ini kita bangun sudah dari 2021 ya, tetapi memang beberapa kali terdapat penyempurnaan, kami belum siap gitu untuk untuk disosialisasikan ataupun digunakan kepada kementerian atau lembaga, sehingga baru pada tahun ini kita mencoba untuk menggunakan aplikasi ini dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan. Nah, yang tadi sempat disampaikan oleh Bu Kapus bahwa proses bisnisnya itu masih sama dengan proses bisnis ketika kita melakukannya yang secara manual yang selama ini kita lakukan. Tetapi memang ada beberapa yang kita sesuaikan sedikit gitu di dalam hal, tentu saja karena sudah menggunakan aplikasi, inputnya juga sudah by jaringan gitu ya, tidak lagi menggunakan yang Excel gitu. Tetapi karena ini masih tahap uji coba dan aplikasi ini memang baru tahun ini kita lakukan, untuk backup Bapak Ibu sekalian kami mohon tetap untuk yang formulir Excel ASCII-nya itu tetap diisi, sehingga nanti kalau ada apa-apa kita masih punya backup-nya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Memang namanya aplikasi baru dibangun, belum firm ya, belum kita lihat apakah memang bisa meng-cover keseluruhan. Nah, untuk aplikasi ini sendiri, secara umum kita ada 2 fitur sebenarnya, ada aplikasi pengawasan yang untuk eksternal dan yang internal. Tetapi untuk yang pengawasan internal saat ini nih belum kami gunakan karena memang kami ingin memastikan dulu, memfirmkan dulu untuk yang pengawasan kearsipan eksternalnya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada intinya adalah kami berharap bahwa Bapak Ibu sekalian itu dapat menggunakan aplikasi ini dengan baik ya, meskipun nanti kalau ada kendala-kendala tetap coba digunakan saja. Nanti kita dari tim juga akan tetap membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengisi melalui aplikasi ini. Karena kami ingin dengan adanya aplikasi ini itu datanya terkumpul. Kalau selama ini kan kadang-kadang masih terpisah-pisah di masing-masing tim pengawas. Nah, dengan aplikasi ini kan menjadi di satu platform tadi, nanti Bapak Ibu juga bisa memantau sudah sejauh mana proses dari pengawasan kearsipan yang dilakukan pada tahun yang berjalan. Mungkin itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Nanti untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait tata cara menggunakan aplikasi pengawasan kearsipan ini. Sebelumnya kami mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dari kami kalau dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada yang memang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan Mbak Safira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, izin selamat pagi Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Syafira Arifian. Saya adalah arsiparis dari Pusat Akreditasi ANRI. Pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan atau memaparkan sedikit tentang aplikasi pengawasan kearsipan dan bagaimana nanti cara menggunakannya dari sisi teman-teman atau Bapak Ibu objek pengawasan. Nah, sebelumnya seperti yang telah dihimbau oleh Ibu Nunung, bahwa apakah nanti tetap mengisi Excel? Iya, Bapak Ibu tetap berjalan seperti biasanya untuk mengisi Excel, dan nanti bukti dukungnya tetap diunggah ke Google Drive. Jadi sifat dari aplikasi ini nanti masih dalam masa uji coba. Jadi sebetulnya kami dari Pusat Akreditasi ANRI ini memohon bantuan Bapak Ibu untuk melakukan pengisian dalam rangka uji coba, dan nanti di akhir pengisian itu akan kami bagikan formulir survei untuk melihat sebetulnya bagaimana sih tanggapan dari teman-teman objek pengawas terkait penggunaan atau si aplikasi pengawasan kearsipan ini sendiri. Nah, saya izin share screen dulu. Ada sedikit paparan. Oke. Jadi aplikasi pengawasan kearsipan ini sendiri memang sudah dibangun dari tahun 2021.
Tapi karena dinamis, Excel-nya juga kita ada update terus, sehingga aplikasi ini juga ikut update dan baru bisa kami sosialisasikan di tahun 2023. Aplikasi pengawasan kearsipan ini kita singkat atau kita punya nama sebutnya adalah Siwaskar, seperti itu. Apa sih Siwaskar itu gitu kan? Itu simple. Siwaskar itu kependekan dari Sistem Pengawasan Kearsipan. Sebetulnya aplikasi ini bertujuan untuk lebih membantu nanti ya seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Nunung tadi. Nah, saya langsung saja terkait objek pengawas atau Bapak Ibu yang ada di Kementerian dan juga LPNK itu nanti punya perannya itu ada 2, seperti itu. Jadi sebetulnya peran ini tuh yang ada di aplikasi sebetulnya sama dengan yang ada di realita yang sudah berjalan sekarang. Jadi kalau di aplikasi kita menyebutnya operator dan supervisor. Kalau di situ saya berikan pengertian kalau operator itu adalah arsiparis atau pihak yang ditunjuk untuk mengisi formulir yang ada. Jadi nanti teman-teman di kementerian atau LPNK ini siapa sih yang mengisi formulir tersebut? Nah, itulah di aplikasi yang kita sebut sebagai operator, begitu. Nah, selanjutnya di sini ada juga yang namanya supervisor. Apa sih supervisor? Supervisor itu sebetulnya adalah arsiparis juga atau pihak yang ditunjuk pada objek pengawas yang nanti tugasnya untuk memvalidasi atau ngecek nih isian dari operator sebelum dikirimkan kepada kami, tim pengawas. Jadi ibarat kata nanti sekiranya misalnya masih ada yang kurang atau masih ada yang perlu diubah, itu nanti perannya si supervisor, seperti itu. Di supervisor ini pintu terakhir sebelum akhirnya formulir ini nanti dikirimkan ke kami tim pengawas. Gitu. Lanjut. Jadi, nah tadi seperti yang sudah disampaikan juga bahwa nanti dari aplikasi sebetulnya Bapak Ibu atau teman-teman di Kementerian dan LPNK ini dapat memantau sampai mana sih sebetulnya proses pengawasan ini. Jadi kalau sekarang itu kan mungkin masih menghubungi tim pengawasnya ya sudah sampai step apa, jadi tidak bisa memantau secara langsung. Cuma nanti ketika di aplikasi itu ada perubahan tahapan-tahapan sehingga Bapak Ibu nanti tahu oh ternyata sudah sampai tahap misalnya penyusunan laporan atau sudah sampai tahap pleno. Nah, di sini saya akan memperkenalkan saja sebetulnya tahapan-tahapannya apa. Jadi yang pertama nanti ada tahapan terjadwal. Tahapan terjadwal ini adalah tahapan di mana formulir mulai dapat diisi oleh operator. Nah, selanjutnya ada proses validasi, tahapan validasi. Validasi ini setelah operator mengisi, ini dia akan mengirimkan formulir untuk divalidasi oleh supervisor. Yang tadi saya sebutkan sebelum masuk ke tim pengawas, seperti itu. Kalau nanti supervisor sudah memvalidasi, langsung nanti akan diterima oleh tim pengawas dan dilakukan proses verifikasi. Jadi sebetulnya proses terjadwal dan validasi itu, kalau secara sekarang di Excel itu adalah proses self-assessment dari Bapak Ibu di Kementerian dan LPNK. Itu sebetulnya sama. Jadi nomor 1 dan 2, kalau sekarang itu proses self-assessment di realitanya. Nah, yang ketiga, proses verifikasi atau tahapan verifikasi ini setelah formulir atau isiannya kita terima. Itu mulailah nanti teman-teman tim pengawas di Pusat Akreditasi ANRI itu memverifikasi self-assessment dari Bapak Ibu teman-teman di Kementerian dan juga LPNK. Nah, selanjutnya nanti setelah diverifikasi, maka akan ada proses pembuatan risalah. Itu nanti sudah semuanya, jadi mulai dari nomor 3 sampai terakhir itu adalah tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas. Tapi dari situ nanti teman-teman di Kementerian dan juga LPNK dapat memantau, oh sudah sampai mana gitu. Kalau prosesnya kok nggak maju-maju, nanti teman-teman Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi ke tim pengawas gitu. Misalnya apa sih yang kurang atau apa yang misalnya masih dibutuhkan. Nah, selanjutnya setelah
proses terverifikasi, di mana di situ nanti ada risalah sama seperti yang sudah berjalan, akan ada proses konfirmasi. Itu nanti di kami, bahwa oke, risalahnya sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah proses konfirmasi, nanti ada laporan. Ini mulai menyusun draft laporan seperti apa, lalu ada proses menuju ke pleno. Kita approve dulu, oh sudah ada draftnya. Kalau sudah ada draftnya baru masuk ke pleno. Pleno ini dengan eselon ya. Nanti ada eselon 2 dan juga eselon 1. Baru nanti setelah pleno selesai, itu nanti laporan akan diunggah. Nah, nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di Kementerian atau LPNK ini, di aplikasi dapat langsung melihat nilai pengawasan eksternalnya dan juga melihat lakenya kalau sekarang gitu. Jadi benefitnya sebetulnya itu dengan menggunakan aplikasi. Kadang kan masih menunggu-nunggu ya nilainya berapa gitu. Cuma nanti ketika sudah bisa melihat di aplikasi itu tidak akan apa ya istilahnya, tidak akan nanti sampai situ putus terus tidak ada surat penyampaian, itu tidak gitu. Nanti tetap akan ada seperti yang sudah berjalan, tetap ada surat penyampaian ke pimpinan instansi terkait nilainya, lalu apa kekurangannya, apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Jadi ini hanya suplemen awal dulu nih terkait apa ya Siwaskar ini tuh sebetulnya objek pengawas dan juga objek pengawasan itu perannya apa dan juga kira-kira tahapannya nanti apa. Nah, nanti setelah ini kita praktek ya. Langsung saya yang akan jelaskan, saya akan langsung buka ke aplikasinya. Jadi nanti untuk alamatnya itu ada di pengawasan.andri.go.id. Jadi nanti hari ini saya akan tunjukkan dulu nih ke Bapak Ibu bagaimana sih cara teman-teman nanti mengisi. Nanti kalau ada yang bertanya, kita sudah bisa langsung mulai ngisi atau belum nih? Nah, itu Bapak Ibu belum bisa mengisi karena nanti kami akan ibarat kata memberikan formulirnya dulu nih ke akun masing-masing gitu kan. Dan Bapak Ibu juga belum menerima akun untuk instansinya kan. Nah, nanti kami juga akan kirimkan surat seperti itu untuk masing-masing instansi, isinya adalah akun tersebut. Dan nanti kalau sudah menerima surat, berarti Bapak Ibu sudah bisa mulai mengisi aplikasi ini, mengisi melalui aplikasi ini. Tentunya nanti tidak meninggalkan formulir Excel-nya ya Bapak Ibu, karena sesuai yang tadi sudah dihimbau, itu sebagai backup, karena sifat aplikasi ini masih dalam uji coba. Kalau ada yang merasa, Mbak, kita jadi ngisi dua-duanya nih, kayak gitu. Jadi gimana nih Mbak, saya harus yang mana dulu gitu kan. Diisi Excel-nya dulu aja Bapak Ibu. Nanti kalau Excel-nya sudah settle, udah selesai, baru jawabannya dipindahkan ke aplikasinya. Seperti itu. Nanti dari tim pengawas masing-masing juga siap membantu sebagai help desk ya istilahnya ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam proses pengisian aplikasi ini. Nanti materinya bisa ada di bit.ly/Siwaskar Pusat. Nanti akan saya sampaikan di kolom chat dan nanti juga mungkin akan disampaikan oleh tim pengawasnya masing-masing ya kepada Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi saya langsung ke aplikasinya dulu ya Bapak Ibu. Mungkin sesi tanya jawabnya nanti bisa langsung dilakukan ketika saya mendemokan aplikasi, ataupun nanti di akhir sesi juga bisa. Kalau misalnya mau langsung tanya, boleh raise hand atau di kolom chat, atau nanti terakhir-terakhir juga boleh dicatat dulu. Karena mestinya ini belum ada gambaran ya, karena belum melihat juga bentuk aplikasinya seperti apa. Gitu. Baik Bapak Ibu, jadi oke, aplikasinya ini bisa kita akses di web browser apapun. Jadi tidak terbatas mau di Chrome, mau di Safari, mau di Mozilla, atau di web atau bahkan Microsoft Edge juga tidak masalah. Nanti
kita bisa mengaksesnya melalui alamat pengawasan.andri.go.id. Seperti itu. Nah, setelah kita akses alamat itu, kita akan melihat halaman login Bapak Ibu. Nantinya, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan akun instansi masing-masing, yaitu akun arsiparis dan juga akun operator, akun operator dan juga akun supervisor, maka Bapak Ibu bisa langsung login ke aplikasi ini. Gitu. Di sini saya contohkan dengan menggunakan milik Andri. Jadi kebetulan saya sudah buat sampel, sudah buat dummy, saya menggunakan Andri ya. Nah, jadi pertama-tama ketika nanti sudah mendapatkan surat, otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan akun untuk bisa akses. Yang kedua, pertanda bahwa Bapak Ibu sudah bisa mengisi. Dan yang ketiga, bahwa formulir sudah siap di akun Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Untuk bisa diisi. Jadi kalau kita lihat urutannya, maka yang login atau masuk terlebih dahulu adalah operator. Di sini operatornya akunnya adalah arsiparis. Seperti itu. Salah. Nah, nanti ini adalah dashboard atau halaman awal ketika nanti Bapak Ibu atau teman-teman di Kementerian dan LPNK membuka dengan akun operator. Kemana sih kita akan mengisi formulir itu? Jadi nanti di sebelah kiri ini ada menu. Nah, menunya hanya dashboard dan pengawasan. Kalau dashboard itu memang umumnya isinya grafik. Jadi kita akan ke menu pengawasan. Kita klik menu pengawasan kearsipan. Nah, nanti ada submenu lagi nih, pengawasan internal atau pengawasan eksternal. Kalau pengawasan internal kan belum, berarti kita abaikan dulu submenu pengawasan internal. Kita akan masuk ke submenu pengawasan eksternal. Di sini juga sebetulnya sudah ada notifikasi bahwa emang, oh sudah ada nih formulir yang bisa kita isi. Nanti terlihat seperti itu. Nah, di sini nanti ada dua submenu lagi, yaitu daftar pengawasan dan juga menu submenu pengisian form. Kalau kita masuk di submenu pengawasan, daftar pengawasan, itu nanti isinya adalah sebetulnya seluruh pengawasan yang terassign. Jadi ini masih dummy ya Bapak Ibu, karena ini masih dummy, jadi di sini munculnya banyak seperti itu. Nanti di sini Bapak Ibu bisa memantau sebetulnya sudah sampai stage-nya apa. Nah, sekarang kita untuk mengisi formulir yang sudah di-assign atau sudah diberikan, itu kita masuk ke submenu pengisian form, Bapak Ibu. Nah, di submenu pengisian ini nanti terlihat nih, oh ternyata ada satu yang ada satu yang sudah di-assign untuk instansi Bapak Ibu. Nah, inilah yang Bapak Ibu isi. Begitu. Isiannya itu sama dengan yang ada di Excel. Jadi jangan berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau Excel nulisnya A, ya di sini nulisnya A. Jangan nanti di sini nulisnya tiba-tiba jadi B seperti itu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, di sini ada beberapa kolom. Nah, yang pertama ada kolom nomor, lalu ada kolom objek pengawasan. Jadi nanti di sini tuh instansi Bapak Ibu. Nah, di sini ada jenis pengawasan. Jenis pengawasannya apa? Eksternal. Nah, nanti di sini Bapak Ibu juga bisa melihat siapa sih sebetulnya tim pengawasnya gitu. Jadi nanti akan muncul nama 3 orang seperti pada umumnya. Begitu. Nah, di sini ada tanggal mulai sampai tanggal selesai. Nah, ini harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Biasanya di sini nanti kami samakan dengan kurun waktu pengawasan kearsipan eksternal. Gitu. Statusnya di sini terjadwal. Nah, seperti yang ada di paparan tadi, kalau statusnya terjadwal, itu berarti Bapak Ibu sudah mulai bisa mengisi formulir yang kami assign. Begitu.
Lalu Bapak Ibu, kolom terakhir ada tindakan. Nah, ini ada tombol isi form. Nah, Bapak Ibu kalau mau mengisi, nanti akan klik tombol ini. Gitu. Oke, jadi di sini ketika kita klik tombol isi form, maka halaman pertama yang muncul adalah data umum. Ini sama dengan yang ada di Excel halaman paling pertama. Cuman mungkin apa sih yang berbeda gitu kan dengan Excel? Nah, Excel itu data umumnya sudah lebih rigid sepertinya karena ada beberapa yang baru yang ditambahkan gitu. Tapi tidak apa-apa karena tahun ini masih dalam masa percobaan. Jadi karena Excel-nya juga tetap diisi, jadi data-data yang ada di Excel juga akan tetap kami terima seperti itu. Nah, nanti di sini mulai kita isi nama data-data umumnya ya terkait instansi Bapak Ibu. Ini karena dummy, jadi saya isi langsung. Di sini nama unit kearsipannya apa, lalu nama penanggung jawab unit kearsipan satunya, peraturan organisasi kearsipannya apa, lalu unit kearsipan jenjang berikutnya. Kalau punya diisi, kalau tidak punya, misalnya semuanya unit pengolah diisi 0, lalu jumlah unit pengolah instansi berapa, lalu ada jumlah unit pengolah pada tanggung jawab unit kearsipan satu instansinya itu juga berapa, misalnya diisi. Nah, yang bawah ini adalah data arsiparis, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini di sebelah yang atas, nomor 9, ini adalah jumlah arsiparis di instansinya. Jadi, terampil berapa, ahli berapa, totalnya berapa. Itu di instansi ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu hanya mengisikan yang A dan B saja, karena C ini merupakan akumulasi dari A dan juga B. Jadi misalnya arsiparis terampil di instansi ada 100, arsiparis ahlinya misalnya 150, maka di sini akan langsung terjumlah 250 arsiparis di instansi. Itu yang nomor 9. Nanti kalau yang nomor 10 itu adalah arsiparis di unit kearsipan 1. Jadi jumlahnya tidak boleh lebih banyak daripada yang nomor 9 ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita isi lebih banyak Mbak, nanti gimana gitu kan. Nah, nanti akan muncul warning sebetulnya, jumlah tidak boleh lebih banyak dari arsiparis terampil di instansi. Seperti itu. Ini contohnya misal 50, ahlinya ada 100. Nah, ini nanti totalan 150, seperti itu. Ini sampai data umum dulu. Izin ya Bu, sekalian jawab pertanyaan ya. Jadi tadi di kolom chat ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Yosef di BKPM. Apakah satu akun operator bisa untuk 2 atau lebih bekerja bersamaan di PC berbeda? Terima kasih. Iya, jadi satu akun operator ini bisa kalau nanti digunakan secara bebarengan. Jadi di sini kami sudah mencoba mengkonsepkan sama seperti ketika Bapak Ibu mengerjakannya di Google Sheet ya. Jadi nanti bisa bersama-sama satu akun operator, tinggal nanti dibagi aspeknya saja seperti itu, Bapak Ibu. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari KLHK. Unit pengolah ini eselon 1 atau eselon 2. Unit pengolah itu sesuai dengan kebijakan pengorganisasian yang sudah ditetapkan di instansi Bapak Ibu gitu. Umumnya unit pengolah itu setingkat eselon 2 Bapak Ibu, seperti itu. Pertanyaan apa? Iya, silakan. Dari siapa? Oh, baik. Kalau belum ada pertanyaan lagi, akan saya lanjutkan. Izin ini sepertinya
Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada sedikit teknis. Oke, nah kalau data umum ini sudah diisi, selanjutnya kita akan klik tombol selanjutnya yang ada di pojok kanan bawah, seperti itu. Nah, nanti di sini adalah halaman formulir pengawasan yang isinya adalah pernyataan, mohon maaf, yang sama seperti di Excel Bapak Ibu. Nanti aspeknya juga sama, ada aspek kebijakan kalau bisa dilihat, pembinaan, pengelolaan arsip dinamis, dan sumber daya kearsipan gitu. Ini kalau ada yang bertanya, Mbak itu pernyataannya kok sedikit? Ya ini memang sedikit karena ini khusus untuk sosialisasi aja. Karena kalau nanti diisi semua seperti yang di Excel nanti lama Bapak Ibu seperti itu. Nah, jadi ini bentukannya kurang lebih seperti ini. Di atas ini saya jelaskan dulu ada tombol unduh lembar kriteria, ada tombol riwayat pengawasan, dan ada tombol kirim. Nah, Bapak Ibu, seperti yang diketahui ya, di Excel itu pernyataan-pernyataannya kan beberapa ada yang menggunakan kriteria, gitu. Nah, kriteria-kriteria tersebut itu belum kami akomodir di pilihan jawaban di sini. Sehingga Bapak Ibu nanti akan melihat atau mengunduh lembar kriterianya ke dalam Bapak Ibu download lembar kriterianya itu melalui tombol unduh lembar kriteria seperti itu. Jadi kalau masa uji coba sekarang sebetulnya Bapak Ibu sudah pegang Excel-nya ASCII, jadi di situ sudah ada kriterianya kan, jadi nggak perlu download lagi. Jadi Bapak Ibu bisa langsung isi saja di sini jawabannya sesuai dengan isian yang ada di form Excel ASCII tersebut begitu. Iya. Baik, sebelum lanjut lagi nih ada 2 pertanyaan dari chatting dari Rizky Kemendesa PDT. Untuk user operator dan supervisor akan dikirimkan melalui surat fisik atau Srikandi dan ditujukannya kemana? Kalau untuk sampai saat ini, kalau sudah punya Srikandi biasanya kita akan kirim melalui Srikandi gitu. Dan juga tetap nanti teman-teman dari tim pengawasnya masing-masing akan menyampaikan via WhatsApp seperti itu. Terus kalau tujuannya sama seperti surat-surat biasanya ke kepala unit kearsipannya, seperti itu. Bapak Rizky atau Ibu Rizky, lalu ada dari BRIN, dalam pengisian formulir ternyata ada kesalahan. Apakah bisa diedit kembali? Baik, sebelum dikirim, kalau posisinya masih di operator, itu masih bisa diedit atau kita perbaiki. Nah, nanti kalau misalnya sudah dikirim ke supervisor, itu kan masih dalam ranahnya objek pengawasan, itu juga masih bisa diedit seperti itu. Jadi proses perbaikan jawaban yang masih tidak tepat, itu ada di posisi supervisor, seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi di sini tadi ada lembar kriteria, sebenarnya sama dengan Excel, itu nanti kalau mau mengunduh bisa klik tombol ini, lalu unduh kriterianya, lalu di sebelahnya ada tombol riwayat pengawasan. Jadi nanti di tombol riwayat pengawasan itu sebetulnya bisa melihat sudah sampai mana pengawasannya. Nah ini kan masih kosong karena baru mau diisi oleh operator begitu. Nah, tombol kirim ini karena akunnya ada di operator, ini nanti akan mengirimkan ke arsiparis, ke supervisor Bapak Ibu. Ya, saya sering ketukar-tukar, mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke, di bawahnya ini ada semacam tab untuk aspeknya ya, dari mulai aspek kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip dinamis, dan juga yang terakhir sumber daya kearsipan.
Nah, di aspek kita mulai dari yang pertama ya, di aspek kebijakan ini sama seperti di Excel, ada pemenuhan dan ada reform. Oke. Nah, bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya simple. Ini tinggal diklik, nanti dia akan terbuka pernyataan-pernyataannya. Terus nanti dibaca, misalnya ini unit pengolah mendapatkan sosialisasi gitu kan. Berapa yang sudah mendapatkan sosialisasi? Sama dengan yang ada di Excel. Misalnya jawabannya sudah E. Nah, ketika ingin memberikan catatan, Bapak Ibu bisa menambahkannya melalui kolom catatan. Misalnya sudah sesuai. Lalu Bapak Ibu klik tombol simpan catatan. Mbak, apakah catatannya ini wajib? Gitu kan? Catatan ini sifatnya opsional Bapak Ibu. Kalau ada catatan silakan ditambahkan. Kalau tidak ada catatan juga tidak apa-apa. Seperti itu. Terus misalnya ada pertanyaan lagi. Mbak, bagaimana kalau kami sudah mengupload semua bukti dukungnya ke Google Drive gitu? Apakah kami harus mengupload ulang di aplikasi ini gitu kan? Kalau sekarang kebijakan dari kami tidak perlu mengupload ulang, tapi Bapak Ibu cukup mencantumkan link Google Drive-nya di catatan ini. Misalnya link Google Drive-nya adalah yang ada di sini ya, misal. Nah, langsung di copy paste saja ke catatan, lalu klik simpan catatan. Baik, ada pertanyaan. Apakah form yang telah diisi langsung secara otomatis tersimpan? Betul Bapak Ibu, formulir yang sudah diisi di aplikasi ini kami buat autosave sehingga Bapak Ibu di sini tidak menemukan tombol simpan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah pilih, misalnya ini E, nah nanti itu otomatis sudah tersimpan. Jadi kalau tadi satu akun operator ini digunakan bersama-sama di misalnya 2 perangkat yang berbeda. Terus perangkat satu, arsiparis yang pertama dia akan mengerjakan aspek kebijakan dan pembinaan, misalnya seperti itu. Terus perangkat yang kedua, arsiparis yang kedua mengerjakan aspek pengelolaan arsip dinamis dan juga SDK. Nah, itu ketika mengerjakan secara bersamaan, itu otomatis akan autosave gitu. Jadi nanti misalnya, aduh capek nih, udah sore, mau dilanjutin lagi besok gitu kan? Itu nggak apa-apa, itu nanti jawabannya tidak akan hilang. Jadi Bapak Ibu bisa mengisikan kembali formulir ini seperti itu. Nanti coba akan saya contohkan. Dan hal ini bisa berlaku selama antar arsiparis tersebut tidak mengisi aspek yang sama ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya tidak tumpang tindih, maka itu aman gitu. Tapi kalau misalnya mengisinya tumpang tindih, ya nanti yang terautoset ya jawaban yang terakhir, yang orang terakhir isi di pernyataan itu gitu. Baik, jika sudah tersimpan dan akan ada revisi, apakah bisa diperbaiki lagi? Itu dari Bakamla ya. Jika sudah tersimpan, bisa, kalau mau diperbaiki, selama nanti ibarat kata mentoknya itu ujungnya nanti di supervisor. Selama supervisor itu belum mengklik tombol kirim ke tim pengawas, maka pernyataan-pernyataan ini masih bisa diperbaiki lagi Bapak Ibu gitu. Kalau misalnya nanti operator mengisi terus ternyata ada salah gitu, tapi sudah terlanjur ke supervisor gitu kan. Nanti masih bisa diperbaiki di supervisor seperti itu. Lalu ada dari Kemendagri bertanya maksimal berapa perangkat yang bisa login secara bersamaan. Nah, berapa yang bisa login secara bersamaan? Kalau sampai detik ini saya dan teman-teman di Pusakre baru mencobanya 2 perangkat seperti itu. Tapi tidak ada masalah. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman dari Kementerian dan LPNK mau mencoba ke 3 perangkat atau 4 perangkat sekaligus, silakan, nggak apa-apa. Dicoba aja, nanti kan seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, akan ada
formulir survei. Seperti apa nih nanti kondisinya? Nah, nanti kalau ternyata di situ ada masalah, nanti bisa tuh teman-teman di Kementerian dan LPNK menuliskan di situ, oh ternyata belum bisa digunakan ke lebih dari sekian perangkat. Seperti itu sih yang bisa saya jelaskan. Baik. Mungkin, terkait waktu upload berkas. Baik, ini ramai pertanyaan sepertinya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Dari Kemenak RI, terkait waktu upload berkas besok tanggal 14 April harus diupload kemana? Baik, ya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa sifat pengisian aplikasi ini adalah uji coba dan tetap mengutamakan untuk mengisi Excel terlebih dahulu. Nah, bagaimana dengan bukti dukungnya? Kan seperti itu. Sesuai yang sudah saya sampaikan barusan, Bapak Ibu tetap menggunakan Google Drive saja dulu seperti biasanya. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah akan mengisi aplikasi, Bapak Ibu tidak perlu mengupload ulang bukti dukungnya. Tinggal Bapak Ibu menyematkan atau memberikan catatan berupa link bukti dukung ke dalam aplikasi ini gitu. Misalnya nih tadi sudah saya contohkan ya, ini ada link saya letakkan di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap di Google Drive. Nggak masalah kalau mau upload bukti dukung gitu. Oke, ada yang bertanya apakah supervisor bisa berperan ganda menjadi operator dari Bapenas ya. Baik, sejauh ini kami mendesain supervisor itu tidak bisa berperan ganda sebagai operator. Karena dari fungsinya sendiri memang kami desain supervisor ini untuk memvalidasi, tidak untuk mengisi form dari awal. Seperti itu Mbak Sofi Dastril sepertinya dari Bapenas. Gitu. Baik, nanti kalau ada pertanyaan silakan di chat dulu aja atau raise hand. Saya lanjut dulu ya Bapak Ibu gitu. Nah, ini tadi sudah sampai ke kolom catatan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencoba upload file melalui aplikasi, Bapak Ibu bisa klik tombol choose file. Nah, nanti di sini akan muncul mana sih yang misalnya mau diupload sebagai bukti dukung. Di sini ada keterangan besar maksimal 2 MB, format yang didukung adalah DOCX, DOC, XLS, XLSX, atau PDF. Terus kalau misalnya ada yang bertanya bagaimana kalau saya punya bukti dukungnya berupa foto-foto, seperti itu. Kalau bukti dukungnya berupa foto-foto, itu bisa nanti dijadikan ke PDF dulu saja. Seperti itu, dijadikan ke satu file. Kalau misalnya satu file lebih dari 2 MB, Bapak Ibu bisa membaginya ke dalam beberapa file gitu. Kalau misalnya membagi ke dalam beberapa file dirasa masih kurang, ya nggak apa-apa, memang masih seperti itu soalnya. Oh, nanti kalau misalnya ada beberapa file, bisa nggak Ibu kita upload-nya atau unggahnya itu lebih dari satu file terkait bukti dukung? Itu bisa. Jadi ini misalnya saya upload dulu satu, kita klik upload. Nah, nanti akan muncul di bawahnya dokumen pendukung ini. Kalau misalnya ada satu lagi nih, saya mau tambah lagi, misal kita choose file lagi, lalu kita pilih misalnya, kita upload lagi. Nah, jadi dalam satu pernyataan ini bisa mengupload lebih dari satu file, asalkan per satu filenya maksimal 2 MB. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga sebetulnya Bapak Ibu bisa melihat ya kalau kita pilih itu levelnya berapa ya Mbak gitu kan. Walaupun sudah hafal sebetulnya dari Excel, tapi di sini juga ada informasinya bahwa oh ketika memilih yang berarti levelnya level 4. Kalau A 0, B 1, C2, D3 seperti itu. Ini ada pertanyaan, izin bertanya. Oke.
Jadi nanti user dan passwordnya akan kita bagikan melalui surat ya Bapak Ibu ke instansi masing-masing. Jadi nanti ditunggu saja. Nanti di situ juga akan ada link materi hari ini. Jadi jangan khawatir kalau ini ketinggalan, nanti bisa ada panduannya. Saya sudah buatkan panduan singkatnya terkait operator dan juga supervisor. Lalu juga nanti akan ada saya sematkan link recording dari Zoom meeting hari ini mungkin. Lalu ada juga selain password dan username, nanti akan ada formulir survei juga untuk kami mengkolek feedback atau input dari Bapak Ibu yang ada di Kementerian dan LPNK. Gitu. Oke, ini nanti isiannya sama untuk pernyataan lainnya. Jadi tinggal di-expand, tinggal pilih jawabannya apa. Misal di pernyataan kedua ini, saya nggak mau upload apa-apa, saya nggak mau kasih catatan. Oh, it's okay, nggak apa-apa Bapak Ibu. Gitu. Terus kalau misalnya ada yang bertanya nih, Mbak, apakah kita harus mengupload bukti dukung itu di setiap pernyataan? Padahal diketahui bahwa satu bukti dukung kadang bisa mencakup untuk beberapa pernyataan, kan seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau case-nya seperti itu, pilihannya dua. Bapak Ibu boleh upload lagi, ya kan? Kalau Bapak Ibu misalnya merasa sudahlah tidak perlu upload lagi, cukup berikan catatan saja di sini. Misalnya bukti dukungnya merujuk di pernyataan nomor berapa, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengupload lagi kalau memang merasa bahwa oh ternyata bukti dukung ini sudah cukup kok untuk beberapa pernyataan gitu. Terus juga misalnya tuh Mbak, saya menyematkan link Google Drive atau link cloud server yang kami miliki di catatan nomor 1, catatan pernyataan paling atas, paling pertama gitu. Apakah kita harus menyematkan kembali link tersebut di pernyataan-pernyataan selanjutnya gitu kan? Tidak perlu Bapak Ibu untuk menyematkan link berulang kali gitu. Cukup sekali aja di pernyataan yang paling pertama di aspek pertama. Nanti tinggal menginformasikan kepada tim pengawasnya bahwa kami sudah taruh loh link cloud server kami di catatan di pernyataan paling pertama. Seperti itu. Terus misalnya ada yang tanya lagi nih, tadi kan katanya diminta untuk mengisi Excel ya, terus nanti Excel-nya itu kita berikannya di mana gitu kan. Nah, seperti yang sudah berjalan saja Bapak Ibu, Excel-nya bisa diletakkan juga di dalam cloud server yang Bapak Ibu miliki, dijadikan satu dengan bukti dukung. Kan yang normal biasanya seperti ini. Atau tetap disampaikan, ada yang menyampaikan via email, ada yang langsung menyampaikan di tim pengawasnya. Kalau misalnya ada yang mau diupload juga lewat sini juga boleh gitu. Jadi pada dasarnya apa yang sudah berjalan untuk saat ini tetap berjalan seperti biasanya, begitu. Jadi aplikasi ini tetap diisi juga sebagai bentuk latihan dan juga uji coba, dan juga kami dari Pusat Akreditasi memohon bantuan Bapak Ibu terkait feedback untuk aplikasi ini. Jadi jangan khawatir tentang ini aplikasi baru pertama, nanti kita disuruh ngisi, nanti nilainya gimana ini, nanti bukti dukungnya gimana ini, gitu kan. Jangan khawatir, apa yang sudah berjalan tetap berjalan, seperti itu. Ini untuk saat ini dalam proses uji coba dan kita menggali feedback nih dari teman-teman di Kementerian dan LPNK ini. Sejauh mana sih sebetulnya tanggapannya dan kira-kira ada kesalahan apa atau ada kekurangan apa atau perbaikannya apa gitu. Nah, nanti ini diisi semua Bapak Ibu sampai aspek paling terakhir ya. Ini saya isi dulu. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung tidak lewat chat, ada yang mau raise hand atau ngobrol dengan saya, silahkan. Ada yang masih, kalau bingung pasti bingung ya, karena ini masih pertama kali,
belum ada akun, belum mencoba, cuman melihat gitu. Saya maklum, nggak apa-apa seperti itu. Silakan kalau ada yang mau raise hand atau ada yang mau didiskusikan langsung. Oke, baik. Ini ada pertanyaan di chat dari Bapeten. Setelah semua pertanyaan diisi, apakah ada rekapnya dalam kurung berupa Excel? Untuk saat ini memang kami menginformasikan di aplikasi ini belum ada rekap berupa Excel ya Bapak Ibu untuk seluruh pernyataan yang telah diisi. Jadi memang kala itu harapannya adalah tetap ada lembar kriteria, jadi kita melihatnya dari situ, begitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu saran ya Bapak Ibu nanti kalau sudah mendapatkan formulir survei gitu kan, bahwa sebaiknya ada ini Mbak, sebaiknya ada itu Mbak, seperti itu. Jadi kami di Pusat Akreditasi sangat welcome untuk apapun itu kritik dan sarannya, nanti bisa disampaikan melalui formulir survei atau nanti ketika klarifikasi bersama tim pengawasnya juga boleh gitu. Atau nanti chat atau WA tim pengawasnya langsung gitu. Sebaiknya aplikasi yang dibangun tuh begini gitu. Boleh, nanti nggak apa-apa. Kita sangat welcome dan kita memang menunggu feedback dari Bapak Ibu dan teman-teman di Kementerian dan LPNK ini. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada di sini bisa dilihat. Iya, iya silahkan. Dari mana Ibu? LHK Mbak. Oh ya. Tadi kan disampaikan kalau masih di operator dan supervisor itu masih bisa ngedit ya. Iya, betul Ibu. Nah, setelah dikirim gitu, misalnya ada data dukung tambahan, itu Betul. prosesnya. Terima kasih. Baik. Baik Ibu, terima kasih. Jadi saya jawab dulu. Apabila ada bukti dukung tambahan, prosesnya seperti apa? Nah, selama ini kan sesuai yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kami tidak menutup kemungkinan untuk penggunaan cloud server dalam bentuk Google Drive atau OneDrive atau ketika masing-masing instansi punya itu kami masih menerima gitu. Dan bukti dukung tambahannya bisa disampaikan melalui situ Ibu gitu. Jadi tidak perlu upload gitu kan di sini. Kalau misalnya sudah terlanjur upload tapi mau menambahkan, kita tetap akan menggunakan mekanisme si Google Drive itu gitu. Google Drive atau OneDrive atau apapun itu Ibu. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya ada bukti dukung tambahan yang belum tersampaikan dalam tahun ini misalnya seperti itu. Begitu Ibu sekiranya. Mbak. Ya, sama-sama Ibu. Ada yang raise hand sepertinya dari LKPP. Silahkan Ibu Dianita. Iya, terima kasih Bu. Saya mau tanya kalau pengawasan internal itu juga pakai aplikasi ini ya? Baik, izin saya jawab ya Ibu. Ya, Untuk saat ini, pengawasan internal itu belum menggunakan aplikasi. Jadi yang menggunakan aplikasi ini hanya pengawasan yang eksternal saja. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa ini sedang dalam masa uji coba. Jadi apa yang sudah berjalan, flow selama ini yang berjalan, Excel, bukti dukung via Google Drive, dan sebagainya itu tetap dilakukan sebagai backup kalau nanti ternyata di tengah jalan bermasalah atau ada sesuatu. Begitu Ibu jawaban saya. baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada 2 pertanyaan lagi. Oke. Dari LKPP sudah tadi saya jawab. Dari Perpusnas, apakah nantinya RHS pengawasan eksternal juga akan dikirimkan melalui aplikasi Siwaskar? Baik, untuk Krisalah itu nanti
Izin saya. Untuk risalah atau RHS itu nanti kami masih tektokannya ya istilahnya ya, gampangannya tektokannya atau diskusinya atau deal-dealannya itu nanti masih di luar sistem, Mbak Putri ya, dari Perpusnas. Ya, nanti itu kita masih di luar sistem. Jadi nanti kalau misalnya ada permasalahan atau ada yang harus diperbaiki dari salah, itu nanti dengan tim pengawasnya masing-masing, tidak di Siwaskar ini gitu. Jadi nanti di Siwaskar ini yang bisa risalah yang akan dilihat itu yang sudah deal di luar itu, yang sudah deal di luar sistem, yang sudah deal dengan tim pengawasnya, yang sudah ditandatangani kedua belah pihak. Nah, itu nanti yang akan kami upload di sistem. Begitu Mbak Putri dari Perpusnas. Baik, ini ada dari BRIN bertanya lagi, misalnya di pengawasan eksternal dikasih waktu tanggal 12 sampai 14 April, itu kan seperti contoh tadi ya Bapak, namun kenyataannya ternyata tidak tepat waktu, apakah masih bisa mengisi, gitu kan. Nah, itu dikomunikasikan dengan tim pengawasnya masing-masing ya nanti Bapak, gitu kan. Kalau secara sistem, kami bisa memperpanjang waktu gitu. Tapi apakah waktu itu diperpanjang atau tidak? Nah, nanti itu tergantung dengan bagaimana nanti tim pengawasnya gitu kan. Karena sebetulnya kan kita harus menyamaratakan ya waktu pengisian untuk seluruh instansi kan sama gitu, fair secara general. Begitu Bapak. Baik. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi. Nah, saya lanjutkan. Di sini saya sudah mengisi semuanya. Jawabannya adalah semua ya, kebetulan di sini saya isi. Oke, saya lanjut dulu ya, baru nanti saya akan baca di kolom chat. Nah, tadi ada pertanyaan terkait autosave gitu. Nah, sekarang mari kita buktikan gitu. Misalnya, oke, saya sudah ngisi, tapi saya masih belum pede untuk kirim ke supervisor gitu. Saya nggak mau kirim dulu deh gitu kan. Oke, nggak apa-apa gitu. Ini asumsi, bukan asumsi ya, ini tadi kita praktek udah diisi semua, gitu kan Bapak Ibu. Nah, kita lihat kalau saya kembali, misalnya saya, oke, mau lihat yang lain dulu deh, gitu. Atau mau mengerjakan yang lain dulu, gitu. Kita back ke menu yang lain, ini kan tadi kan kita belum kirim nih Bapak Ibu. Kita kembali ke pengisian form. Nah, kita lihat, kita klik lagi di tindakan isi form. Apakah masih tersimpan jawabannya? Nah, kalau di data umum, ini sudah tersimpan, berarti autosave-nya jalan. Lalu kita klik selanjutnya. Nah, ini kita lihat, nah ternyata jawabannya masih ada. Bahkan yang sudah di-upload juga masih ada. Berarti ini sudah tersimpan ya Bapak Ibu secara autosave. Ini kita cek dulu nih semua. Ini masih terisi gitu kan. Ini juga masih terisi, sudah ada jawabannya. Terus misalnya ada skenario, ternyata ada jawaban yang tidak tepat, mau saya ganti gitu kan. Di SDK ini saya contohkan, saya ganti jadi level 0 semua ya Bapak Ibu. Kita lihat. Oke, apakah tersimpan? Sebetulnya di kanan sudah kelihatan ya, berhasil menyimpan jawaban ya. Kita back dulu. Kita masuk lagi. Kita lihat di aspek SDK yang tadi saya ganti. Dan ternyata jawabannya sudah terganti ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, jawabannya sudah ter-autosave. Dan ketika mengerjakan dengan lebih dari satu perangkat, ini otomatis juga sudah ter-autosave. Selama tidak mengerjakan di aspek yang sama ya Bapak Ibu, karena nanti jatuhnya tumpukan jawabannya.
Kayak gitu. Ini kita lihat ada pertanyaan. Yang pertama dari Kominfo, setelah pengisian apakah nantinya akan dilakukan pengawasan on desk? Ini bisa saya jawab nanti ada secara Zoom meeting ya Ibu ya. Nanti untuk Kementerian dan LPNK tahun ini secara Zoom meeting ya. Jadi nanti kalau ada sesuatu atau apapun bisa dikomunikasikan dengan tim pengawasnya juga melalui Zoom meeting. Kalau misalnya nanti ada kesulitan ketika mencoba mengisi aplikasi ini, nanti bisa sekalian di situ. Begitu Bapak dari Kominfo. Dari BKPM boleh bertanya Mbak Safira, boleh Bapak silakan bertanya, Bapak Ibu kalau mau tanya nggak apa-apa. Oke, minta nomor kontak yang bisa dihubungi kalau saat pengisian uji coba ada kendala. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ketika nanti mengisi aplikasi ini dan ada kendala, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi tim pengawasnya masing-masing ya Bapak Ibu, seperti itu. Nanti tim pengawasnya akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, kendala-kendala Bapak Ibu dalam pengisian ini gitu. Nanti kalau misalnya tim pengawasnya tidak tahu gitu kan, pasti mereka akan tanya saya gitu. Tenang Bapak Ibu, nggak apa-apa. Cuman ini supaya mekanismenya lebih rata aja. Nanti kalau ke saya semua, nanti sayanya bingung Bapak Ibu gitu. Jadi ke tim pengawas masing-masing ya Bapak Ibu, helpdesk-nya kan pasti sudah punya kontaknya masing-masing. Sesuai yang di surat waktu itu sudah pernah ada ketua timnya juga. Atau kalau misalnya tidak ke tim pengawasnya, siapapun nomor teman-teman Pusakre yang Bapak Ibu punya, Bapak Ibu bisa hubungin kalau ada kendala seperti itu. Izin bertanya Mbak Safira, Lukman dari Badanpo Mbak. Iya silakan Mas Lukman, gimana? Terkait dengan tadi kan setelah dari operator kan kirim ke supervisor ya, supervisor kan lalu mengirimkan seluruh datanya di sistem betul. ini. Nah setelah itu apakah di dalam aplikasi ini ada fitur chatnya ya Mbak? Artinya untuk kita komunikasi dengan pihak ANRI-nya melalui apa ya? Apakah setelah proses kirim itu selesai kita diemin aja gitu tunggu hasil akhirnya atau memang ada fitur komunikasi lain di dalam aplikasi ini? Baik, terima kasih Mas Lukman. Jadi saya bisa jawab bahwa untuk saat ini di aplikasi ini belum ada fitur chat. Jadi ketika akan berkomunikasi dengan tim pengawas itu bisa masih melalui WhatsApp seperti biasanya, begitu. Mungkin nanti sarannya dari Mas Lukman bisa dimasukkan ya Mas ke formulir survei atau disampaikan ke tim pengawasnya BPOM ya Mas, begitu. Iya, soalnya ini kan jadi terkesannya seperti pasif ya, artinya setelah kita sebagai objek pengawasan itu melakukan pengisian terhadap seluruh formulir ini, kita tidak bisa lihat atau tidak bisa konsultasi lagi apakah memang sudah sesuai atau memang ada hal-hal lain yang mau ditanyakan, tapi melalui satu platform yang sama gitu artinya. Baik, Mas. Siap Mas Lukman. Saya paham. Terima kasih Mas Lukman. Baik, sama-sama. Ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi begitu ya Bapak Ibu, memang di aplikasi ini belum ada interaksi atau memang belum interaktif gitu. Jadi memang di sini untuk komunikasi terhadap tim pengawas masih menggunakan sarana di luar aplikasi ini. Jadi masih menggunakan WhatsApp atau telepon begitu. Nanti terima kasih sarannya dari Mas Lukman, nanti akan kami tampung ya untuk kami lakukan perbaikan ke aplikasi ini. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi setelah semua diisi operator, misalnya sudah mantep nih ya si operator gitu kan. Nah, maka akan klik kirim. Yakin untuk melanjutkan gitu kan. Kalau belum yakin batal, nggak usah lanjut dulu. Tapi kalau sudah yakin silakan dikirim dengan klik OK. Izin Mbak Iya, Safira. silakan Bapak. Itu di aplikasi kan ada sebelah kiri itu ada tombol FAQ ya. Frequently asked question, iya. Apa ini bisa digunakan sebagai tadi itu pengganti korespondensi atau tektokan dengan tim pengawas? Terima kasih. Oke. Baik Bapak, terima kasih kembali. Sejauh ini FAQ-nya belum dinyalakan atau belum kita gunakan secara maksimal ya Bapak. Jadi memang kami
ini masih berupa forum, tapi kami belum ibarat kata kami belum menguji cobakan bagian ini juga FAQ. Jadi kami di sini posisinya masih secara komunikasi lebih prefer atau menyarankannya di luar aplikasi seperti itu. Karena kami juga masih kemarin fokus ke pengisian formulirnya dulu, begitu Bapak, yang bisa saya jawab. Tapi, misalnya nih, tapi teman-teman dari kementerian dan juga LPNK mau mencoba, silakan, nggak apa-apa. Nanti kita kan juga sebenarnya tadi itu ya butuh feedback gitu kan. Nggak apa-apa kalau misalnya ngelihat feature apa dicoba gitu, silakan, nggak apa-apa. Gitu sih Bapak. Mohon maaf jawaban dari saya. Oke. Sudah cukup Bapak dari Bapak Wisnu BSSN mungkin? Oke. Kalau gitu saya kembali ini di chat. Oke. Menyambung pertanyaan Mas Lukman ini dari BKPM, setelah supervisor mengirimkan melalui aplikasi, apakah masih diperlukan surat pengantar resmi dari pimpinan instansi? Ya. Oke, baik. Ini saya sudah berkomunikasi dengan penunung. Kalau sudah mengirimkan via aplikasi, tidak perlu surat pengantar resmi dari pimpinan instansi Bapak, seperti itu. Sebetulnya kalau selama ini sudah mengirim link Google Drive saja, sebetulnya sudah tidak perlu surat pengantar resmi sih dari instansi gitu kan. Kadang juga sudah ada yang langsung via email saja gitu ke sesuai yang sudah disurat seperti itu, Bapak Yosep. Ibu Rina, oke. Ibu Safira, batas waktu upload tanggal 14 April sudah fix ya Bu. Izin Ibu, ini 14 April itu hanya percobaan saja yang buat saya sosialisasi Ibu. Kalau untuk instansi masing-masing, itu belum saya assign dan nanti mengikuti jadwal yang ada di surat ya. Seperti itu. Nanti kalau ada perpanjangan jadwal atau perubahan dalam artian belum bisa mengisi sekarang atau gimana, itu nanti akan disampaikan di surat ya Ibu. Begitu. Jadi Bapak Ibu 14 April ini hanya tanggal untuk isian sosialisasi ini saja gitu. Jadi itu bisa diabaikan seperti itu. Ini dari sebelum saya ke KLHK yang raise hand ya, saya terakhir di chat dulu dari Wardana BNN. Setelah ada aplikasi Siwarskar, tim MOS tetap hadir ke instansi atau tidak? Baik, sesuai yang sudah saya jawab tadi, tahun ini walaupun sudah menggunakan Siwarskar atau tidak gitu kan, Kementerian dan LPNK tahun ini jatahnya tidak dilakukan verifikasi lapangan ya Bapak Ibu. Jadi nanti klarifikasinya, bukti dukungnya dan segala macam nanti via Zoom meeting pertemuannya biasanya. Nanti akan tanggalnya itu akan di surat sudah ada, nanti di surat sudah ada, tinggal nanti paling di follow up ulang dengan tim pengawasnya. Begitu. Iya, surat yang kemarin yang PKPK. Oh, baik. Itu jadwalnya nanti ada di surat yang kemarin workshop instrumen. Begitu. Baik, ini mungkin saya jawab satu sebelum KLHK. Ada Ibu Apriana Wele Here ini. Mohon maaf Ibu, mungkin Ibu roomnya salah ya Ibu. Jadi memang kalau dari DAE ini kan untuk Kementerian dan LPNK dulu Ibu izin. Jadi kalau dari daerah ini memang belum menggunakan aplikasi ini. Hanya kecuali provinsi. 25 provinsi Ibu. Jadi kalau provinsi itu nanti besok Bu sosialisasinya. Kalau misalnya Ibu ini dari provinsi, silakan besok Ibu ikut lagi Zoom meeting-nya Ibu. Karena hari ini memang kesempatannya untuk Kementerian dan LPNK. Begitu Ibu. Terima kasih. Lanjut ke KLHK. Silakan Ibu. Bapak Ibu dari KLHK tadi sudah raise hand. Ya, terima kasih Mbak. Iya. Terkait jadwal Mbak Safira, Iya. untuk portofolio, kalau jadwal sebelumnya yang disampaikan kan 14 April sampai 2 Mei kalau nggak salah ya. 14 April sampai 2 Mei. Ada perubahan nggak Mbak? Oke, mungkin nanti dibantu Bu Nunung ya Ibu ini menjawab jadwal. Oh iya, karena
ini kepotong cuti lembarannya kan lumayan Oh ya. iya, benar-benar. Siap-siap Ibu. Sebentar. Baik, terima kasih Mbak. Jadi terakhir panggilan itu tanggal 5 Mei sebenarnya. 5 Mei. Mungkin nanti akan Mungkin bisa diperpanjang sih. Jadi kita kan kesananya verifikasinya kan baik Ibu, izin menjawab. Jadi ini sudah saya komunikasikan dengan Bu Nunung terkait jadwal tersebut. Mungkin nanti kan klarifikasi pertama kali tanggal 15 Mei. Nah, karena ini tanggalnya kemepetan, nanti mungkin akan kami perpanjang Ibu masa tadi input mandiri self assessment-nya dan juga pemberian bukti dukungnya. Nanti akan kami sampaikan sekalian Bu dengan kami menyampaikan akun ya Ibu terkait jadwal itu gitu ya Bu ya. Gitu. Iya Mbak, ya karena akunnya juga kan belum dikirim ya. Iya betul Ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama gitu. Ya Bapak Ibu, jadi walaupun akun belum dikirim, semua belum, maksudnya terkait aplikasi ini belum, Bapak Ibu tetap lakukan perjalanan menggunakan Excel ya Bapak Ibu gitu. Karena itu yang lebih settle sebetulnya. Jadi yang ini untuk kita uji coba dan itu untuk backup, lebih tepatnya itu sih. Jadi kalau ada apa-apa nanti kita juga punya source yang lain gitu. Oke, ya baik. Oke Ibu, kalau tadi yang dari kabupaten belum ya Ibu izin gitu kan. Ini nanti aplikasi ini hanya baru diuji cobakan ke Kementerian LPNK dan juga 25 provinsi ya Ibu. Jadi mohon maaf, mungkin Ibu kalau mau tetap di room ini nggak apa-apa Ibu, bisa jadi pengetahuan nanti kalau misalnya suatu titik, suatu hari nanti ini akan dipakai ke kabupaten, begitu Ibu. Oke, saya lanjut. Jadi nanti ini di operator tadi sudah kirim ke supervisor. Kalau misalnya mau memantau sudah sampai mana prosesnya, Bapak Ibu bisa klik di menu sub-sub menu daftar pengawasan ya Bapak Ibu. Ini agak banyak. Nah ini tadi saya mengerjakan yang nomor 3 ini ya. Jadi sekarang stepnya itu ada di validasi. Nanti di sini ya Bapak Ibu. Oke, nah karena tahapannya sudah masuk validasi, sekarang kita akan masuk ke akun supervisor. Ini saya logout dulu. Oke, jadi ini kita sudah masuk ke akun supervisor gitu. Secara tampilan tidak berbeda. Secara tampilan itu sama gitu. Mengidentifikasinya dari mana, yang jelas di sebelah kanan itu ada profil user, jadi tahu ini akun supervisor atau operator. Terus yang kedua, kita akan masuk ke mana nih Mbak Syafira untuk supervisor validasi gitu kan. Kita masuk ke menu pengawasan kearsipan, sub menu pengawasan eksternal, lalu ke sub-sub menu validasi. Nah, sebetulnya isinya sama Bapak Ibu. Yang membedakan kalau tadi di operator itu sub-sub menunya adalah pengisian form, kalau di supervisor sub-sub menunya adalah validasi. Jadi nanti setelah masuk, nah tadi kan atas nama saya ya Syafira, ini nanti supervisor sama kolomnya sebetulnya ada nomor, objeknya siapa, tim pengawasnya siapa, tanggalnya kapan. Nah statusnya adalah status validasi. Status validasi ini tindakannya adalah tindakan validasi. Kita klik validasi. Oke. Jadi Bapak Ibu di sini tampilannya sebetulnya sama, tidak berbeda. Ada unduh lembar kriteria, ada riwayat pengawasan, dan ada tombol kirim. Bedanya yang pertama, kalau kita klik riwayat pengawasan, ini ada isinya. Pengawasan dibuat sudah diisi oleh Arsiparis Andri, misalnya begitu. Nah,
Selanjutnya kalau kita klik tombol kirim, kalau operator klik tombol kirim, nanti kirimnya ke supervisor. Tapi kalau supervisor klik tombol kirim, kirimnya ke tim pengawas, begitu. Nah, misalnya nggak sengaja kepencet gitu kan, kita belum validasi, kita klik kirim. Nah, maka ada tulisannya gitu, ada warningnya, pastikan semua telah diisi, karena memang belum melakukan proses validasi. Nah, ini sebenarnya juga sama ketika yang di operator tadi. Kalau ada satu pernyataan yang belum diisi, maka akan mengeluarkan warning dan tidak bisa dikirim. Jadi aman. Maksudnya kita di sini udah ngasih batas gitu. Kalau memang belum kelar, ya berarti nggak bisa ngirim. Intinya seperti itu. Nah, di sini sama, ada aspek kebijakan hingga yang terakhir sumber daya kearsipan. Nah, di sini supervisor akan memvalidasi jawaban-jawaban dari yang sudah disubmit oleh operator atau arsiparis ini. Kita buka. Nah, nanti di sini kelihatan. Oh, jadi catatan-catatannya apa nih yang dimasukkan? Tadi kan operator memasukkan catatan yang pertama sudah sesuai. Yang kedua ada di sini pura-puranya gitu kan. Link Google Drive-nya. Oh, nanti berarti bisa dong lihat ke dalam situ, bisa. Tinggal kita klik selengkapnya, terus kita copy paste, kita buka di web browser seperti itu. Nah, nanti di sini bisa dilihat Bapak Ibu, ada 2 kolom. Jadi kolom sebelah kiri ini adalah kolom jawaban yang diisikan oleh operator. Sedangkan kolom sebelah kanan ini masih kosong, karena ini adalah penilaian validasi dari supervisor. Nih, seperti itu. Mbak, kok levelnya 0? Kan di sini sudah diisi 4. Level yang ada di sini itu adalah nanti jawaban validasi dari supervisor. Gitu. Jadi misalnya supervisor ini akan, oke, ternyata betul kok yang diisi jawabannya adalah E. Dia akan klik ini. Tapi ketika dia mengklik, dia akan muncul warning, Anda harus memberikan catatan terlebih dahulu. Gitu. Kenapa muncul warning? Jadi warning di sini ini, kenapa kok harus memberikan catatan terlebih dahulu? Ini adalah salah satu fitur. Jadi kalau misalnya lebih untuk membatasi bahwa oke, ternyata pernyataan ini tuh sudah dicek oleh supervisor. Jadi tidak ada satu pernyataan pun yang terlewat untuk dicek oleh supervisor. Gitu. Jadi ini saya misalnya nih kan harus memberikan catatan. Kita masukkan catatan terlebih dahulu. Misalnya sudah oke. Kita simpan catatan. Setelah catatannya tersimpan, nah ini kan supervisornya sudah ada, kita klik jawaban yang validasinya, yaitu E. Maka warningnya sudah tidak muncul lagi. Gitu. Terus kalau misalnya ada pertanyaan gitu kan, oh iya, ini bisa melihat juga nih Bapak Ibu bukti dukung yang sudah diupload via aplikasi supervisor ini. Nah, kalau ada pertanyaan Mbak, kalau misalnya supervisor akan mengubah jawaban dan supervisor memberikan alasan dan dia punya bukti dukung gitu, kita harus upload kemana nih Mbak? Kan saya kok nggak melihat nih ada bagian untuk upload gitu kan dari supervisor gitu kan. Nanti sesuai yang sudah tadi saya sampaikan, karena kami masih menggunakan mekanisme cloud server, Google Drive, OneDrive, dan segala macam, nanti bukti dukung tambahannya atau bukti dukung perbaikannya bisa diupload di platform itu gitu. Jadi memang apa ya, walaupun masih kepisah-pisah, tapi memang seharusnya di sini ada gitu untuk upload gitu. Dan fitur itu sudah kami pikirkan untuk nanti ditambahkan gitu. Tapi untuk sementara waktu ini kita menggunakan mekanisme atau proses yang Google Drive tadi itu. Jadi misalnya di sini TND-nya sudah ada gitu kan. Oke.
ternyata kriteria yang terpenuhi itu belum seluruhnya gitu. Supervisor paham dan tahu, maka supervisor akan memberikan catatan untuk jawabannya diubah menjadi D karena baru memenuhi misalnya 4 kriteria. Bukti dukungnya akan diupload di Google Drive. Misalnya seperti ini. Simpan catatannya terlebih dahulu, lalu nanti kita akan, baru diganti pilihan jawabannya menjadi D. Begitu Bapak Ibu. Jadi ada alasan kenapa mengubah dan ada alasan perubahannya itu tuh kenapa, ada di mana, begitu. Nanti sebetulnya catatan-catatan ini kan akan kelihatan dengan tim pengawas. Jadi tim pengawas itu akan tahu begitu. Oh ternyata ada hal seperti ini dan ada hal seperti itu, gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Kemenak. Oke, jika terkendala jaringan masih dapat mengisi seperti opsi pengisian offline. Untuk aplikasi ini, kami belum memiliki atau tidak ada feature pengisian offline seperti yang bisa digunakan di Google Drive atau Google Sheet. Seperti itu. Jadi ketika misalnya terkendala jaringan, kan tadi autosave. Nah, kalau autosave, kami mencobanya berarti jawaban yang telah terakhir diisi itu tidak akan hilang. Seperti itu. Paling kalau terkendala jaringan, ya nanti tidak bisa akses. Seperti itu. Makanya, kami masih sangat mewajibkan atau mengutamakan si Excel ini diisi. Karena sebagai backup. Begitu Bapak dari Kemenak. Izin tanya Mbak Syafira boleh? Boleh Mas Lukman, silakan. Kalau tadi kan di level operator tuh bisa banyak ya posisinya orangnya. Kalau di sisi supervisor ini apakah hanya satu person atau memang bisa diisi oleh banyak supervisor? Baik, kalau supervisor ini sama sebetulnya Mas, prinsipnya. Jadi bisa digunakan di banyak perangkat begitu. Asalkan sama ya, maksudnya tidak di tidak di aspek yang sama begitu. Aspeknya berbeda-beda. Dan supervisor ini juga autosave. Jadi nanti bisa langsung saling melengkapi jawaban-jawabannya itu gitu. Satu akun untuk satu orang atau bisa banyak orang di supervisor itu? Bisa banyak orang. Jadi lebih dari satu perangkat bisa. Memang di sini dulu ketika membangun ini itu kami memang jujur belum sampai kepikiran untuk menambahkan lebih dari satu akun gitu ya. Jadi misalnya ada supervisor 1, 2, 3 gitu kan. Nah itu memang jujur belum sampai ke situ gitu. Makanya ketika kami coba kemarin untuk bekerja bersama-sama dengan satu akun, apakah bisa atau tidak, itu bisa. Seperti itu. Begitu sih Mas Lukman. Berarti satu akun bisa dipakai sama banyak orang ya? Bisa rame-rame Mas. Bukan satu orang punya satu akun masing-masing? Enggak, bukan. Okay. Terus, dikit lagi pertanyaan. Oh boleh. Ketika misalkan gini, levelisasi antara operator dengan supervisor itu apakah menjadi kebijakannya dari Arsip Nasional atau disesuaikan dengan organisasi kearsipan yang ada di masing-masing KL? Oh, baik. Penentuan siapakah operatornya dan siapakah yang menjadi supervisornya itu ditentukan oleh siapa ya, Mbak? Baik. Penentuan siapa operator, siapa supervisor itu oleh kementerian lembaganya masing-masing. Jadi kami hanya memberikan akun itu, nanti masalah mau diatur itu siapa, monggo terserah, begitu. Begitu sih. Baik. Oke, makasih ya, Mbak. Sama-sama. Baik, jadi begitu ya Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya-tanya sama seperti Mas Lukman, apakah ini diatur oleh ANRI, siapa yang jadi operator, siapa yang jadi supervisor? Tidak, kami hanya menyediakan akun ini dan menyediakan fungsi dari akun ini.
perihal nanti siapa yang mau di-assign, ditunjuk menjadi siapa operator, siapa supervisor, nah itu dikembalikan ke instansinya masing-masing. Ini ada dari, baik, dari Kemendagri. Izin Mbak, kesimpulannya tahun ini masih mengirim form dan bukti dukung bisa dengan manual dalam kurung share via email, WA, dan sebagainya, atau sudah harus menggunakan aplikasi gitu. Kesimpulannya tahun ini dua-duanya berjalan, baik yang manual maupun aplikasi, tapi diutamakan yang manual. Nanti yang aplikasi diisi setelah yang manual settle ya Bapak Ibu, begitu. Karena memang tujuan dari penggunaan aplikasi ini, itu kami butuh feedback dari teman-teman di Kementerian dan LPNK. Gitu. Jadi jawabannya itu ya, dua-duanya berjalan, prioritas di manual, tapi aplikasi juga diisi. Gitu. Karena nanti saya dan teman-teman di Pusakre tetap akan follow up nih ke teman-teman di Kementerian dan LPNK. Apakah sudah mengisi, gitu kan? Kalau misalnya ada yang berpikiran, Mbak jadi double-double, iya memang double-double gitu kan. Tapi ini tujuannya kan untuk uji coba dan mencari feedback gitu kan. Makanya kami bilang utamakan yang Excel-nya dulu aja. Nanti kalau si Excel udah settle, udah isi, kan tinggal pindah jawabannya aja ke aplikasi ini. Setelah pindah jawaban ke aplikasi, kalau nggak mau upload bukti dukung, nggak apa-apa kok. Kan tadi kan sudah saya sampaikan, bisa langsung disematkan saja atau diletakkan di catatan si link Google Drive itu. Nggak harus upload gitu. Itu sih paling jawaban dari saya. Begitu ya, Ibu Pipit dari Kemendagri. Oke, baik. Sambil nunggu nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi, saya lanjut ya. Jadi ini tadi sudah bagaimana jika jawabannya hasil validasinya sama dan hasil validasinya berbeda. Lalu ini akan divalidasi semua. Misalnya ini, nggak bisa. Kita harus berikan catatan dulu ya, jangan lupa. Untuk supervisor. Nah, sebetulnya ada simple sih. Kalau misalnya nanti pertanyaannya banyak gitu kan. Ini kan kebetulan karena untuk latihan jadi cuma tiga sedikit. Tapi pada kenyataannya ada banyak gitu kan. Nanti kalau misalnya capek mau scroll ke atas, Bapak Ibu bisa di pojok kanan bawah ini ada tombol warna biru untuk kembali ke atas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi cukup membantu kalau misalnya capek scroll-scroll. Tuh. Terus ini juga validasi lagi di aspek pembinaan. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Nah, ini sekalian nih mau pembuktian ya Bapak Ibu. Ini dua aspek sudah divalidasi, tapi dua aspek belum. Kalau diklik kirim, maka ada warning, pastikan semua telah diisi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengecek fitur autosave juga, ini kan tadi pembinaan kebijakan sudah diisi, tapi yang PAD sama SDK belum divalidasi. Saya coba keluar dulu ke menu validasi, lalu kita klik validasi lagi. Nah, ini sudah tersimpan ya hasil validasinya di aspek kebijakan dan juga di aspek pembinaan. 1 nomor, 2, ini 3. Di aspek PAD, nah belum diisi. Jadi autosave-nya berjalan ya Bapak Ibu. Gitu. Izin ini saya isi dulu ya Bapak Ibu sampai selesai.
Oke, ini kurang satu lagi. Baik. Oh iya, ini terkait level, ini sudah sesuai dengan level validasi ya Bapak Ibu, ini level 3, dia di Delta, jadi sudah sesuai. Nah ini ceritanya nih, supervisornya sudah selesai mengisi semua perbaikannya, dia sudah cek, sudah segala macam gitu kan. Langkah terakhir yang akan dilakukan adalah proses kirim. Jadi ketika sudah klik kirim, otomatis tim pengawas nanti akan mendapatkan notifikasi di akunnya masing-masing untuk proses verifikasi. Jadi ini kita klik kirim, yakin untuk melanjutkan, jika yakin oke, jika belum yakin batal. Kita klik oke, maka data berhasil dikirimkan. Nah, kalau mau ngecek progresnya, ke menu daftar pengawasan. Nanti di sini di nomor 3 ini, tadi bersama saya, sudah sampai statusnya adalah verifikasi, begitu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya sudah statusnya verifikasi, ini adalah sudah masuk ke tim pengawas. Memang belum ada interaksi yang interaktif ya, seperti yang sudah tadi saya sebutkan. Jadi belum ada chat, belum ada tadi juga dari Pak Wisnu BSSN tanya itu ada FAQ bisa digunakan atau tidak gitu kan. Saya pribadi sebagai biasanya yang mencoba aplikasi ini jujur belum sempat menggunakan FAQ-nya gitu. Tapi kalau teman-teman nanti mau coba pakai FAQ-nya boleh loh, nggak apa-apa. Nanti ada masalah, ada kendala atau apapun bisa disampaikan ke tim pengawas seperti itu. Nah, nanti bisa dilihat ini ada contoh-contoh yang lain ya. Nilai akhirnya ini bisa dilihat di sini nanti itu kalau sudah statusnya selesai. Jadi biasanya kan pada bertanya-tanya gitu kan, berapa nilai saya gitu kan. Nah, nanti kalau menggunakan aplikasi kelihatan nilainya berapa. Terus nanti di sini ada ada dua tombol. Tombol lihat laporan dan lihat di sini sebutannya RHPS atau risalah hasil pengawasan sementara ya. Nanti kalau diklik nanti akan muncul risalahnya gitu kan, yang udah ditandatangani, yang udah deal gitu. Nanti kalau lihat laporan akan muncul lakenya. Ini kebetulan nguploadnya kemarin nggak lake gitu, tapi kenyataannya nanti yang diupload adalah lake gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Izin bertanya Mbak, boleh? Nanya lagi, Boleh. nanya lagi. Saya banyak nanya soalnya. Iya, nggak apa-apa Mas. Berarti mendengarkan Mas. Terkait Siap. dengan tadi supervisor kan ngirim ya. Nah, itu kan ada dia kotak dialog. Nah, ternyata setelah dikirim itu baru sadar tuh ada yang salah koreksiannya. Apakah bisa langsung dikoreksi ulang oleh si supervisor sebelum dia terus dia kirim ulang lagi atau hanya satu kali aja kirimnya? Oke. Jadi proses kirim ini hanya satu kali. Jadi tidak bisa mengulangi gitu. Oke. Berarti kalau nanti mau ada perbaikan menunggu feedback dari si tim pengawasnya ya? Betul. Seperti itu. Seperti itu sih Mas Lukman, ya. Oke. Jadi begitu ya Bapak Ibu, kalau misalnya supervisor ternyata aduh saya salah nih, gimana nih gitu kan. Ya mohon maaf, ini adalah one way gitu. Jadi satu kali ngisi. Makanya tadi ada warning dulu gitu kan. Karena tujuannya untuk oke lah coba saya cek ulang gitu kan. Tapi nggak memungkiri namanya manusia, sering lupa, sering salah gitu kan. Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya salah kan tetap bisa di revise atau revisi nanti dengan tim pengawasnya gitu kan. Menunggu tim pengawasnya approach ketika nanti mulai bertanya boleh, atau juga kalau mau aktif duluan menghubungi tim pengawasnya juga nggak apa-apa kok gitu. Kita welcome untuk itu, nggak masalah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sambil menunggu. Sebetulnya saya ceritanya ini kan masih 10:30 ya. Saya mau ngajak minta satu volunteer sebetulnya ya untuk kita sama-sama nyoba gitu kan.
jadi arsiparis, ngisi bareng gitu, tapi saya cek dulu ya Bapak Ibu, ini preparation-nya sampai mana. Gitu. Sembari menunggu mungkin ada yang mau tanya lagi, saya stop share dulu. Atau ada yang mau didiskusikan silahkan, atau ada yang mau bilang, Mbak saya bingung, saya pusing, boleh nggak apa-apa. Oke, sebentar ya.
Oke, izin Bapak Ibu, terima kasih sudah menunggu. Iya, gimana ada Ibu Dianita? Oh iya. Gimana Ibu Dianita, ada yang mau ditanyakan? Open mic? Oh, nggak ada, oke. Ini dari BPKP, Mbak, kalau masih bingung mau didiskusikan bisa mengundang narsum lagi untuk bimbingan lewat Zoom atau WA. Ibu tidak perlu langsung ke tim pengawas masing-masing aja kalau ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Iya, ini nanti juga ada recordingnya, Bu. Nanti saya ada panduannya, jadi sementara nanti bisa lewat situ saja. Dan karena yang diutamakan Excel dulu, fokus ke Excel-nya dulu, Bu, diselesaikan. Baru nanti ke aplikasi ini ya, Ibu, Bapak Ibu izin. Jadi tidak perlu mengundang narsum untuk bimbingan Zoom atau WA ya, Bapak Ibu. Karena juga waktunya juga sudah terbatas, begitu kan. Kami juga pengawasannya juga sudah mulai running, jadi sulit untuk mencari waktu begitu. Izin Bapak Ibu, ini saya sudah ada bikin latihan sebetulnya. Nah, ini ini saya masuk ke operator. Jadi operator untuk sosialisasi pagi ini, gitu kan. Kira-kira ada 2 orang lah atau 1 orang, nanti satunya saya yang mau volunteer untuk coba isi. Silakan kalau ada yang mau memvolunteerkan diri untuk coba sama-sama ngisi. Oke, kalau misalnya memang belum ada dan kiranya masih bingung, saya ini jadi assign-nya ini kan memang cuma 1 ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ini nanti akunnya saya taruh saja di chat. Nanti kalau ada yang mau coba silakan, nggak apa-apa. Nanti cuman karena ini rame-rame dan cuman 1, nanti kalau misalnya sudah nggak bisa nyoba, berarti udah ada yang nyoba dan udah ada yang ngirim, gitu aja ya Bapak Ibu ya. Nanti selebihnya, bisa baca panduannya atau lihat recording ini, gitu kan. Sebelumnya saya mohon maaf, mewakili teman-teman Pusakre karena memang ini masih menguji coba, jadi kami belum ada server untuk testing sendiri dan kami belum mampu untuk mengesainkan atau membuat akun uji coba untuk masing-masing instansi kementerian dan LPNK, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, ini kebetulan saya cuma bisa bikin 1 rame-rame, nanti kalau misalkan nih sekiranya saya, sempat habis ini saya tambahin nggak apa-apa kok di sini Bapak Ibu, jadi nanti mungkin ada 10 formulir yang dibuat, jadi nanti kalau misalnya ada yang nggak bisa diisi, bisa cari yang masih kosong ya untuk dicoba, rame-rame di teman-teman kementerian ataupun LPNK, begitu. Ini nanti, akunnya saya share dulu di chat ya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu akunnya untuk latihan kalau mau. Nanti juga saya akan sampaikan ke teman-teman tim pengawas supaya teman-teman tim pengawas bisa menyampaikan ke objek pengawasannya via WhatsApp mungkin kalau mau latihan bisa lewat sini. Nanti ini kan kebetulan cuma adanya 1. Nanti akan saya tambahin mungkin jadi semampu saya ya Bapak Ibu, minimal 10 lah paling enggak nanti saya coba tambahkan di sini, jadi Bapak Ibu bisa sama-sama coba, begitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Oh iya, kalau nanti Bapak Ibu bingung, Bapak Ibu bisa ke bit.ly Siwaskar Pusat. Nanti di sini ada panduan singkat pengisian Siwaskar, ada juga sekilas tentang Siwaskar. Nanti kalau recording dari acara pagi hari ini, itu nanti bisa diakses di YouTube Pusat Akreditasi ya Bapak Ibu. Nanti kira-kira seperti itu.
Oke, jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti tinggal ditunggu ya informasi dari teman-teman tim pengawas terkait akun yang bisa dipakai untuk coba-coba, dan juga nanti ditunggu terkait surat penyampaian akunnya, yang mana nanti di situ akan ada isinya. Yang pertama akun, yang kedua adalah formulir survei, yang ketiga link untuk materi hari ini, yang keempat nanti perubahan atau penyesuaian kembali jadwal, kira-kira nanti sampai kapan sih pengisiannya dan sebagainya. Nah, nanti mulai bisa mengisi setelah mendapatkan surat itu ya Bapak Ibu. Dan nanti kalau misalnya ada kesulitan, help desk-nya adalah teman-teman di tim pengawas masing-masing. Jadi nanti langsung menghubungi mereka saja, begitu. Dan yang terakhir, yang perlu saya ingatkan kembali berulang kali, Bapak Ibu tetap terlebih dahulu Excel-nya dan juga Google Drive-nya ataupun cloud server yang lainnya. Jadi apa yang sudah berjalan tidak usah dihentikan. Aplikasi ini sifatnya tahun ini menguji cobakan, jadi nanti kami mohon sekali Bapak Ibu Kementerian dan LPNK apabila sudah Excel-nya settle, selesai, jawabannya bisa di-copy atau dipindahkan ke aplikasi. Nanti teman-teman tim pengawas siap membantu dan juga akan memfollow up Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu belum mengisi aplikasi tersebut. Kira-kira itu dari saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf juga kalau misalnya masih sebetulnya banyak kekurangan dari aplikasi ini, dan saya sangat berterima kasih kalau Bapak Ibu mau mencoba, mau mengisi dan memberikan feedback kembali kepada kami di Pusat Akreditasi. Saya kembalikan ke Bu Nunung, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Safira sudah menjelaskan ya tentang bagaimana penggunaan aplikasi. Nah, mungkin saya sedikit Bapak Ibu menyampaikan terkait tadi perubahan jadwal pelaksanaan ya Bapak Ibu. Untuk yang di kementerian yang di tahap pertama itu kita akan ada 10 KL yang dijadwalkan itu kita sudah mulai untuk klarifikasi di 15 Mei. Nah, untuk memang di jadwal yang kami sampaikan di surat itu adalah terakhir tanggal 5 Mei ya untuk pengisian formulir dan pengumpulan data dukung. Nah, saya rasa kalau untuk pengumpulan data dukung tetap bisa dilakukan sampai dengan tanggal 5 Mei, tapi mungkin untuk pengisian yang di aplikasinya yang kita rubah. Tetapi untuk jadwal ini, untuk yang manualnya tetap tidak berubah, karena sebenarnya kita sudah sampaikan pada saat kita melakukan workshop instrumen bahwa ini tetap kita gunakan sebagai backup. Jadi untuk jadwal secara manualnya tetap sesuai dengan yang ada di surat itu adalah untuk input mandiri itu 14 sampai dengan 5 Mei. Tetapi untuk jadwal yang masuk ke dalam aplikasi bisa kita mundurkan sampai dengan sebelum 15 Mei. Mungkin bisa di tanggal 12 Mei itu atau 11 Mei lah ya. Kita bisa patok di situ 11 sampai dengan 11 Mei masih bisa menginput ke aplikasi karena memang aplikasinya sendiri yang tadi sudah disampaikan bahwa kami tidak memiliki server untuk testing sehingga tidak harus dibersihkan dulu dari hasil-hasil latihan yang saat ini kita uji coba gitu. Untuk yang latihan dummy itu harus kita bersihkan kembali sehingga nanti ketika sudah benar-benar digunakan untuk uji coba itu sudah bersih dari file-file yang latihan kemarin. Itu Bapak Ibu sekalian concern dari kami, sehingga untuk jadwal input melalui aplikasi memang kita mundurkan. Jadi tidak di tanggal 14 April, karena 14 April itu besok, yakin saya pasti belum selesai untuk pembersihan, karena biasanya nanti tim dari Pusdatin yang akan membersihkan itu bisa, apalagi minggu depan sudah mulai cuti bersama ya dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, juga mungkin akan lebih lama lagi untuk membersihkan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, untuk yang manualnya, untuk yang Excel-nya dan data dukungnya tetap tidak jadi berubah, tidak bergeser, tetap sesuai dengan jadwal adalah tanggal 5 Mei. Nah, tetapi untuk yang menginputnya nanti bisa tanggal 8 Mei juga masih bisa kita tanggal 5 Mei bisa kita menginput gitu sampai dengan tanggal 11 Mei itu untuk input ke aplikasinya. Tetap sehingga kita tetap jalan pertama untuk yang kelompok pertama dari Kementerian Kesehatan sampai Kementerian Desa itu tanggal 15 kita akan melakukan klarifikasi.
Artinya tim juga diberikan kesempatan untuk melakukan verifikasi mulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 tadi. Untuk melakukan verifikasi eksternal sudah kami terima tanggal 5 Mei. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, atau ada yang perlu didiskusikan lagi terkait penjadwalan ini? Cukup ya Bapak Ibu. Baik, kalau memang tidak ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, seperti tadi sudah disampaikan, kita akan mengirimkan kembali surat kepada Bapak Ibu untuk penyampaian akun acara hari ini, materinya, kemudian link survei dan mohon ya Bu untuk menegaskan kembali bahwa yang diubah adalah jadwal inputnya ke aplikasi saja, tetapi untuk jadwal pengawasan yang manualnya masih tetap sesuai atau on schedule dengan jadwal yang sudah kami sampaikan dalam surat undangan dan memberikan pengawasan untuk yang sebelumnya yang lalu. Begitu saja Bapak Ibu sekalian, kami sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan atau kekeliruan dalam tindakan kami. Kami aturkan banyak terima kasih. Ini juga mau mendekati Idul Fitri ya. Kami mohon maaf. Selamat Idul Fitri meskipun masih agak jauh ya, tapi sudah mendekati hari H. Kalau yang mau mudik, selamat mudik. Semoga kita selamat dalam perjalanan sampai kembali ke kampung halaman dengan aman, selamat, sentosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.